Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah kama amara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamiri wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti cara yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, saat ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Di hari ini begitu banyak sekali amal-amal agung, amal-amal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam. Yang pertama adalah adanya perintah ibadah haji dan umroh bagi yang mampu. Saat ini saudara muslim kita sebagian mereka sedang sibuk dalam amal-amal haji yang mana keutamaannya begitu tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ibadah umrah kepada ibadah umrah yang lain itu menjadi kafarah di antara keduanya. Jadi seseorang yang mengerjakan umrah, tahun depannya umrah lagi, maka dalam satu tahun itu dengan sebab ibadah umrahnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haji, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Untuk itu bagi kita yang sudah menunaikan ibadah haji kita syukuri, dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji kita minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita sehingga kita digolongkan orang yang mampu untuk beribadah haji. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari ini pula bagi kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji, ada juga amalan agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang qadimah, ibadah dari zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Diperintahkan putra beliau Qabil dan Habil untuk berkorban. Kemudian diteruskan dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada kita.
Dan ibadah korban ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang bertakwa dan kita lebih mencintai Allah dari segalanya, sehingga kita rela mengorbankan harta yang kita miliki untuk menunjukkan rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita yang sedikit itu Allah ganti dengan pahala yang begitu banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hadhil adham?" Wahai Rasulullah, apa maksud dari ibadah korban ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim. Para sahabat bertanya lagi, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Lalu apa yang kami dapatkan dengan ibadah korban ini wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bikulli sa'ratin hasanatun." Setiap rambut dari binatang korban itu akan diberikan kebaikan. Sahabat bertanya lagi, "Fasufu ya Rasulullah?" Bagaimana kalau itu bulu domba, bulu wol ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bikulli sa'ratin minasufi hasanah." Setiap rambut dari bulu wol itu diberikan satu kebaikan. Siapa di antara kita yang mampu menghitung rambut yang ada di kulit kambing, di kulit domba, di kulit sapi, ya? Tidak ada yang mampu kita menghitungnya. Begitu banyak. Seperti itulah banyaknya pahala, banyaknya kebaikan bagi orang yang berkorban. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada saudara muslim kita ya, yang di hari raya ini mereka telah dapat ya menunaikan ibadah korbannya. Mudah-mudahan korban mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang tahun ini belum berkorban, kita berdoa kepada Allah semoga di tahun yang akan datang kita semua dapat menunaikan ibadah korban. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, dalam setiap khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat takwa kepada umatnya. Bahkan ulama fikih jelaskan, khutbah tanpa wasiat takwa, khutbah tersebut tidak sah. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu begitu penting. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dari ayat ini dapat kita pahami, ternyata manusia yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya bukanlah para raja, bukan pula para presiden, tetapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang raja itu kekuasaannya dibatasi oleh usia. Bila umur telah senja, maka harus diganti pangerannya. Kadang-kadang kekuasaannya dirampas oleh orang lain. Begitu pula menjadi presiden di negara kita ini hanya 5 tahun saja. Kalaupun ikut pemilu dan terpilih kembali, hanya boleh 2 periode. Artinya hanya boleh 10 tahun jadi presiden. Setelah itu harus menjadi rakyat biasa lagi. Tetapi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ia di surga akan menjadi raja-raja. Bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 10 tahun, bahkan bukan untuk 1.000.000 tahun, melainkan akan menjadi raja-raja di surga, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dari ayat ini pula dapat kita pahami
ternyata manusia yang paling kaya raya bukanlah jutawan, bukan pula para miliarder, bahkan bukan juga para triliuner. Manusia yang paling kaya raya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun harta seseorang di dunia ini, sebanyak apapun tabungannya di bank, apabila ajal datang, apabila kematian tiba, detik itu juga tidak menunggu 2 detik. Detik itu juga seluruh harta kekayaannya berpindah tangan menjadi milik orang lain. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan datangnya kematian itu, dia akan menjadi orang yang kaya raya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana serendah-rendahnya surga bagi orang yang bertakwa adalah luasnya, megahnya, mewahnya 10 kali lipat dunia ini. Untuk itu hendaknya kita pahami kemuliaan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita adalah sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak manusia yang salah paham. Disangka kemuliaan dalam jabatan yang tinggi, sehingga dia gunakan umurnya, waktunya, hartanya fokus bagaimana supaya mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, bahkan cara yang haram pun dia lakukan. Begitu pula sebagian manusia salah paham, disangka kemuliaan itu dalam harta yang melimpah, maka siang malam dia mengusahakan bagaimana menjadi orang kaya. Ada udah usaha mati-matian tetap gak kaya juga, ya, sampai ninggalin ibadah. Padahal itu semua hanya kemuliaan dan kejayaan yang semu. Bila ajal datang, semua itu tinggal cerita, semua itu tinggal kenangan. Tetapi ketakwaan adalah kemuliaan yang sebenarnya, kekayaan yang sejati. Untuk itu, sebagaimana kita usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan jabatan, sebagaimana kita usaha sungguh-sungguh untuk menjadi kaya, hendaknya kita pun usaha sungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, mari di hari yang mulia ini kita muhasabah. Kita tengok diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ada 4 karakteristik orang yang bertakwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kenal betul siapa Tuhannya yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan raja-raja, sehingga dia begitu takut kepada Tuhannya, merasa diawasi, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Maka orang yang bertakwa senantiasa berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah, baik di keramaian maupun ketika di kesendirian. Untuk itu kita lihat, sudahkah diri kita seperti itu? Kalau belum, mari kita usahakan hadirin mulia. Kemudian yang kedua, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Orang yang bertakwa dalam mengamalkan agama itu tidak asal-asalan. Dia mengamalkan agama berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita tengok amaliyah kita saat ini. Sudahkah sholat kita seperti sholatnya Nabi? Sudahkah cara membaca Al-Quran kita seperti cara membaca Al-Quran Nabi? Ibadah puasa kita, zakat kita, muamalah, ubudiyah, muasyarah, akhlak kita, sudahkah mengikuti cara hidup baginda Nabi Muhammad SAW? Bila ternyata belum, maka kita pelajari sunnah-sunnah Nabi,
dan kita amalkan, serta kita yakini di balik sunnah Nabi ada kejayaan, ada kesuksesan di dunia dan di akhirat, yakni kita telah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Istighna, merasa cukup ya. Bagi orang yang bertakwa, dia itu merasa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu sudah kebanyakan. Kalau kata orang Jawa itu sudah kurang-kurang, sudah berlebih begitu. Sehingga dia tenang ya dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ya. Maka orang yang seperti ini tidak akan terpikir untuk mengambil harta orang lain secara zalim, karena dia merasa harta yang dia miliki itu sudah cukup, bahkan berlebih. Hari ini kenapa ada perampokan, pencurian, pembegalan, korupsi? Karena hilangnya sifat qanaah. Harta sudah melimpah tapi masih kurang aja, sehingga sampai-sampai melirik harta orang lain kemudian merampas secara zalim. Nauzubillah. Jadi qanaah ini seperti rem dalam kendaraan. Mobil semewah apapun itu, kalau nggak ada remnya bahaya, bisa-bisa masuk jurang. Begitu pula orang, sekaya apapun dia, kalau nggak ada qanaahnya, ya masuk jurang juga, ya, masuk penjara bisa-bisa seperti itu, ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal istidadu li yaumir rahil, bersiap-siap untuk hari perpindahan. Hadirin yang mulia, kita ini semua adalah musafir sejati. Dulu kita ada di alam ruh, kemudian pindah ke alam rahim, ke dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kemudian melalui pintu kelahiran kita tinggal di dunia yang saat ini kita pijak, ya. Dan sebentar lagi kita akan berangkat lagi. Kemanapun kaki kita melangkah, kayaknya aja ada yang ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke pasar, ya. Tapi hakikatnya setiap kaki kita melangkah, kita sedang menuju tempat yang sama, yakni kubur kita masing-masing. Setelah kita mati, kita di alam barzah dan terus mahsyar, mizan, sirat, hingga akan berujung surga ataukah neraka. Hadirin yang mulia, di kehidupan dunia yang singkat ini, yang hanya rata-rata 60-70 tahun, kita tidak siap hidup pas-pasan. Kita ingin hidup yang melimpah. Padahal kita cuma sebentar di sini, ya. Apalagi akhirat yang abadan-abadan selama-lamanya, tentu saja kita harus menyiapkan bekal yang sangat-sangat banyak. Apa bekalnya? Bekalnya adalah sholat, bekalnya adalah tilawat Al-Quran, bekalnya adalah zikir, bekalnya adalah berinfak, bersedekah, dan amal ibadah yang lain. Itulah bekal kita nanti di akhirat. Sebagaimana di dunia ini kita ini bekalnya uang. Bayangkan kalau kita nggak punya uang, ya, nggak usah mengalami lah. Bayangin aja, nggak punya uang, gimana tuh rasanya? Udah ngeri duluan kita, ya. Bayangkan di akhirat nanti bila amal kita kurang, pahala kita kurang banyak. Ketika kita akan ditimbang, itu saat yang paling menegangkan itu, ya. Khawatir kita, ya. Ini lebih berat mana ini, pahala ataukah dosa? Kita takut ketika itu. Untuk itu, selagi umur masih dikandung badan, maka kesempatan masih terbuka lebar. Mari kita jadikan momentum hari raya Idul Adha ini untuk kembali meningkatkan usaha kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kita saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kita ajak istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga
khatimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, bila kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami itu banyak ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibunda kami ya Allah, dosa ayahanda kami ya Allah. Bila mereka masih hidup ya Allah, tolonglah untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Terimalah segala amalnya ya Allah. Dan bila mereka telah wafat ya Allah, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mengasihi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah saudara muslim kami yang berhaji, yang berkorban ya Allah, dan seluruh amal umat Islam. Jadikanlah amalan mereka menjadi asbab kebaikan. Turunkanlah rahmat yang melimpah dari langit, keluarkanlah rahmat-Mu dari bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah kami, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa, dan wafatkanlah kami semua ya Allah dalam keadaan Engkau ridhoi, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.